Halo teman-teman, kembali lagi di dunia kreatif muslimah, tempatnya berbagai inspirasi. Nah, pada video kali ini aku bakalan berbagi tentang ganggang hydrilla atau Egeria densa. Hydrilla verticillata adalah merupakan salah satu tumbuhan air yang banyak ditemukan tumbuh di perairan yang tergenang seperti sawah dan rawa-rawa. Tanaman air ini tumbuh terus-menerus, hidup berkoloni dan dapat tumbuh di permukaan air hingga kedalaman 20 kaki. Tanaman air Hydrilla verticillata dapat tumbuh bercabang-cabang dengan banyak hingga mencapai permukaan air, di mana percabangannya dapat menutupi seluruh permukaan air. Keberadaan tanaman ini dalam jumlah banyak dapat menghalangi laju aliran air, sehingga tumbuhan ini sering dicabut dan dibuang begitu saja. Ganggang hydrilla adalah tumbuhan air spermatopita yang hidup di air, sehingga ia memiliki daun bentuk adaptasi yang berbeda dengan spermatopita darat. Dinding selnya tebal untuk mencegah osmosis air yang dapat menyebabkan lisisnya sel. Sel hydrilla berbentuk segi empat beraturan yang tersusun seperti batu bata. Memiliki kloroplast dan klorofil yang terdapat di dalamnya. Pada daun hydrilla dapat pula diamati proses aliran sitoplasma, yaitu pada bagian sel-sel penyusun ibu tulang daun yang memanjang di tengah daun. Pada hydrilla juga terdapat trikoma berfungsi mencegah penguapan yang berlebihan. Tumbuhan ini asli dan hidup di perairan hangat hingga dingin dari Asia, Afrika, Australia, dan tersebar di Eropa. Hydrilla berasal dari Afrika, dibawa ke Amerika Serikat sebagai tanaman akuarium, kemudian tersebar luas di negara-negara selatan, Washington, Indiana, dan Maine. Hydrilla kurang toleran dingin. Ganggang hydrilla mengandung banyak kandungan gizi, klorofil, karotenoid, vitamin C, alkaloid, flavonoid, steroid, saponin, kalsium, magnesium, serta mineral dan antioksidan yang dapat dimanfaatkan dalam perkembangan dunia kesehatan. Ganggang hydrilla dipertimbangkan sebagai salah satu tumbuhan air yang dapat mengganggu ekosistem karena tumbuhan ini memiliki mekanisme reproduksi vegetatif yang memungkinkannya untuk menyebar dengan sangat cepat. Ganggang hydrilla dapat merugikan lingkungan dengan menggantikan tumbuhan asli perairan dan mempengaruhi populasi ikan. Dikarenakan jumlahnya yang melimpah dan kurangnya informasi mengenai manfaat dan kandungan tumbuhan hydrilla, masyarakat sekitar hanya menganggap tumbuhan ini sebagai gulma perairan dan belum dimanfaatkan. Padahal, tanaman hydrilla juga mampu menurunkan logam Cu yang terkandung dalam air limbah kerajinan perak. Hydrilla juga dapat menetralisir air limbah rumah tangga. Selain itu, hydrilla juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau, yaitu membantu mengatasi permasalahan tentang mahalnya harga pupuk anorganik dan terjadinya kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Di dunia hias, yakni aquascape, tanaman ini sering diletakkan pada bagian belakang atau background. Selain pada aquascape, hydrilla juga ditanam pada paludarium karena tanaman ini dapat hidup dengan kondisi semi darat. Tanaman seribu manfaat ini juga digunakan sebagai media breeding ikan hias seperti moli, gupi, dan lain-lain karena dapat menyumbangkan oksigen untuk ikan tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dengan tumbuhnya hydrilla
yang dimasukkan ke dalam bejana berisi air yang telah ditutup dengan sebuah corong, maka akan mengeluarkan gelembung-gelembung yang keluar dari daun-daunnya. Gelembung yang dihasilkan menunjukkan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Bagi ikan yang bertelur, ganggang ini sebagai tempat penempelan telur tersebut, sehingga pada saat menetas, buaya dapat bersembunyi di sekitar tumbuhan ini. Nah, itu dia pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.